Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Libtigha'i ridallahi ta'ala wa fadlillahi ta'ala fi tahsil ilmin nafi' wa liyunawwira qulubana binuril Qur'an. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syawlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'il malaikatil muqarrabin wal karbiyin wa karumal katibin wa hamalatil arsy ajmain wa ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Summa ila hadrati sultanin awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz wa ila arwahi jami'i aimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin bidin wal ulama il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i mufassirin wa subyad sumal muhaqqiqin wa sayri awliya illahi ta'ala fi barrihi wa bahrihi inna makan al-kain wa nakhun satani arwahi jamil awliya ila simbi jawi wa sayri awliya illahi ta'ala fi hadha al-qaryah wa ila arwahi jamil masyayikhina wa asatidina wa masyayikhina wa asatidina wa liman haqqun alaina wa nakhusu hasatan ila hadrati sahibi kitab kunduli jan Muhammad bin Umar an-Nawawi wa usulihim wa furahim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim wal akhirina minhum anallaha yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi barakati ulumihim wa nafa'na bi ulumihim wa barik lana fi asarihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa amatina wa ahlina min jihati abaina wa ummahatina ghafarallahu ta'ala dzunubahum wa nawwara bi quburihim wa taqabbala amalahum wastattara ayyubahum wa dakhilahumul jannata ma'al abrar lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwar rahmanul quddusul ba'itsul muqtadirur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi bil ikhlasi khallis qulubana min asyirki wal isyani haqqan takhalasat. Allahumma tufi qadaika wa khallis min balaika. Allahumma tufi qadaika wa khallis min balaika. Allahumma tufi qadaika wa khallis min balaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nasi wa liya'lam Allahumma yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nasi wa liya'lam Allahumma yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nasi wa liya'lam Allahumma yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam pembahasan kitab Uqudul Ijen dan sekarang masih ngajinya masih LDRan. Berhubung satu dua hal tidak bisa ditinggalkan, masih di Ciamis, jadi kita ngajinya melalui live streaming IG. Biasanya Uqudul Ijen minggu pagi jam 6 mulainya, tapi sekarang karena memang di sini peredaran waktunya rada berbeda mungkin ya. Ciamis sama Jakarta beda negara soalnya. Jadi tadinya minggu kemarin ba'da zuhur, sekarang ba'da asar. Enggak menetapkan harus ba'da zuhur atau ba'da asar karena situasional lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama taqaddama, seperti pembahasan pada minggu kemarin, masih menerangkan tentang emeng-emeng. Ini suara jelas, yang nyimak Teh Mira jelas suara. Ada siapa lagi? Ada Anis. Ada siapa ini? Di sini sinyalnya rada terganggu oleh Gunung Syawal. Faidatun, dan ini adalah satu faidah. Ausot telah dihikayatkan, telah berwasiat siapa imro'atun, seorang perempuan, bintaha, ke anaknya. Ini wasiat seorang ibu kepada anaknya. Wasiat seorang ibu kepada anaknya. Para ibu, calon ibu, kalian kalau mau berwasiat nanti kepada calon anak, begini caranya, begini contohnya. Faqalat, maka berucap, maka berwasiat ini perempuan, ini imro'ah, kepada anaknya. Ihfadhi, kalian harus menjaga, li zaujika, kepada suami kalian, hisolan asyron, kepada 10 perkara. Wasiatnya ini wanita 10 perkara ke anaknya. Kalian harus berhati-hati di dalam 10 perkara kepada suami kalian. Yakun laka dukhran, kalau misalkan kalian bisa berhati-hati, bisa ngejaga, maka akan menjadi kebahagiaan buat kalian, wahai anakku.
wahai anak putriku, begitu. Al-awwalu wasaniyah, yang pertama dan yang keduanya al-qanaah. Jadi istri itu harus qanaah. Nih, kudu qanaah nih. Ini yang calon pengantin ada nyimak di kamar lah sama Teh Aas. Kudu qanaah, qonian itu bil kasir au bil qalil. Besar, banyak pemberian dari suami. Ada lebihnya. Sebatas cukup, sedikit dicukup-cukupin, itu namanya qanaah. Suami cuman bisa kebeli vario, itu juga ngutang, jangan minta pajero gitu. Vario juga belum lunas, belum kebayar lagi bulan ini. Wa husnus sam'i lahu, dan yang keduanya bagus cara mendengarkan lahu kepada zaujah. Kalau ditanya sama suami, Neng makan apa? Terserah, itu bukan jawaban terserah. Makan anu kah, enaknya apa ya anu. Nah, jadi bagus cara mendengarkannya. Ngejawabnya jangan sambil berangkat, jangan sambil jalan gitu. Kalau ditanya sama suami, jawabnya itu jangan sambil jalan, dengerin, ada di hadapan suami kalau menjawab, begitu. Wa ta'atin, dan taat kepada suami. Taat di sini taatnya tidak dijabarkan secara menyeluruh karena penjabaran taat di sini sangat luas. Wasalisatu warabi'atu, dan yang ketiga keempatnya adalah at-tafaqqudu lima waqi'i ainihi. Harus berhati-hati seorang perempuan, seorang istri, lima waqi'i ainihi, terhadap pandangan suaminya. Wa anfihi, dan terhadap penciuman suaminya. Fala taqa'a, maka tidak boleh ngerasa suami itu ainahu, bila mana dilihat oleh suami, mingka kepada engkau, ala qabihin, dalam tingkah yang tidak disukai. Maksudnya suatu saat dilihat oleh suami harus menjadi penenang. Sebelum ngomong apa-apa lemparin senyum kepada suami, begitu. Jadi harus waspada katanya. Tatkala suami melihat kita, melihat istri, bukan kita laki-laki. Tatkala suami melihat istri, istri kudu waspada. Tatkala dilihat harus ada di dalam pose yang membahagiakan. Jeng jeng jeng, eng 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 gitu kan. Yang tadinya lagi cemberut, lagi kesakitan, tatkala suami melihat harus berubah menjadi yang mengembirakan. Jeng 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 gitu. Gitu. Masya Allah. Susah katanya. Lah, beginilah cara berumah tangga agar sakinah, mawadah, warahmah. Waktu pada nikah ataupun yang belum nikah nanti pasti doanya sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, mawadah, warahmah itu harus dibeli. Ada tiketnya, ada ongkosnya. Mana ongkosnya? Ini salah satunya. Gak akan ada sakinah, mawadah, warahmah kalau cara kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Syartul murafaqah, bahwa muwafaqah. Kemarin kata itu kaidah, ada kaidah begitu. Syaratnya berbarengan itu harus ada kesamaannya. Pengen aja bareng sama Nabi di surga nanti. Tapi kesamaan dengan nabinya tidak ada. Pun demikian di dalam rumah tangga. Ya beginilah cara rumah tangga Nabi. Gitu. Jaga penglihatan suami bila mana melihat istri itu harus ada di dalam posisi yang menggembirakan suami. Posisi yang menggembirakan suami, ingat itu. Dan tidak boleh di dalam posisi yang sekiranya kalau pas dilihat itu suami itu nggak demen. Wala yasmu, dan tidak boleh atau harus menjaga jangan sampai suami itu mencium
dengan hidungnya dari aroma engkau ila tibirihin kepada dan bila mana si suami mencium bau badan istri harus tercium wangi. Harus tercium wangi. Ngejaga di depan suami itu. Jadi pakai parfum itu tidak hanya keluar rumah, tidak hanya berangkat kondangan, tidak hanya berangkat ke pasar, ke mall, tidak hanya berangkat kerja. Pakai parfum itu tatkala di depan suami, dan itu yang lebih utama dan itu yang lebih dianjurkan. Wal khamisatu wasadisatu, dan yang kelima dan yang keenamnya dari wasiat seorang ibu kepada anak perempuannya adalah atafakudu, harus waspada lima wakini to'amihi wa manamihi, harus mewaspadai, harus ngejaga-jaga, harus ngejaga kepada makanan yang jadi kesukaan suami. Tatkala waktu makan, siapin makanan. Wa manamihi, dan waktu tidurnya suami. Fa in siddatal ju, karena sesungguhnya kalau misalkan si suami lapar, malhabatin wa tangisu naum, kalau misalkan lapar ataupun kurang tidur itu akan mengakibatkan kalau misalkan lapar itu akan mengakibatkan panas hati, gampang emosi, kurang makan tuh, dan akan mengakibatkan susah tidur. Dan bila mana orang yang susah tidur, mugdibatun, dia akan gampang marah. Orang-orang yang susah tidur itu gampang marah. Maksudnya tidurnya tidak berkualitas ataupun kurang tidurnya karena lapar ataupun karena tidak akan gampang marah. Wasaminatu, dan yang ketujuh serta kedelapannya adalah al-ikhraju limarihi, ngejaga kepada hartanya suami, wari'ayatu ila hasmihi, dan ngurus kepada derajatnya suami. Wa iyalihi, maksudnya hasmihi itu marwahnya suami, kehormatan suami. Wa iyalihi, dan keluarganya suami, ngejaga jadi keluarga kita, keluarga suami jadi keluarga kita, pun demikian keluarga istri jadi keluarga kita juga. Watasi'atu, dan yang ke-9, wal asyiratu, dan yang ke-10nya, la tasina, tidak boleh dosa, ingkar, lahu kepada suami, amron kepada perintahnya, ngebangkang. Ya, tasina, la tasina di sini tidak boleh ngebangkang. Wala tafsina, dan tidak boleh menyebarluaskan lahu daripada suami itu siron kepada rahasianya, mau rahasia apapun itu, rahasia yang dari segi keuangan, kehidupan sehari-hari, apalagi rahasia di atas ranjang, itu gak boleh. Rahasia suami gak boleh. Fa innaki, karena sesungguhnya engkau itu, in khalafti, kalau misalkan engkau ingkar ataupun ngebangkang amrohu kepada perintahnya suami, au gorati sodrahu, ataupun memanaskan, membikin emosi dada suami. Wa in absyaiti, dan kalau misalkan kalian semua menyebarkan ataupun menceritakan sirrahu kepada rahasianya suami, lam ta'mani, kalian tidak akan tenang, akan gelisah hati itu, gelisah, banyak ngebangkang ke perintah suami, banyak manasin dada suami, bikin emosi, bikin gak elok dilihat. Pokoknya good looking, kalau zaman sekarang mah good looking, enak dipandang. Dan kalau suami mandang kepada seorang istri good looking, yang ingat itu ketenangan, kedamaian, keindahan, bukan musibah. Lihat muka istri yang diingat musibah. Godrohu, ibi bade ka mana deui? Nya
Godrohu in kepada inkarnya, wa iyaki ini kata ibunya yang wasiat kepada anaknya, wa iyaki dan harus ngejaga, harus hati-hati kalian, wal farha kepada senang-senang, baina yadaihi di depan muka suami, idza kana bila mana si suami dalam keadaan muhtiman bingung. Suami mah lagi bingung, motor belum kebayar, duit habis, rokok jadi tinggal jarum coklat, kopinya tinggal satu umpamanya. Lagi bingung, malah ketawa ketiwi di depan suami. Ketawa ketiwinya bukan untuk menghibur, gitu maksudnya. Tapi untuk hal yang lain. Wal kabaha dan ngerasa sedih ladaihi di depan suami ingkana kalau misalkan suami lagi senang, farhan lagi senang, suami lagi senang, istri malah nyedih, ngerusak kesenangan suami. Ya, hati-hati. Tuh 10 wasiat yang diwasiatkan oleh seorang ibu kepada putrinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal mar'ata sesungguhnya seorang wanita, seorang istri itu idza kharajat di mana keluar seorang istri ini mim baitiha dari rumahnya istri, wa zaujuha dan tingkah suaminya itu karihan tidak ridho ataupun membencinya. Maksudnya membenci itu nggak bilang suami ataupun suami nggak mengizinkan tapi dia tetap keluar rumah. La'anaha maka bakalan ngelaknat kepada itu perempuan. Siapa yang melanat? Kullu malakin setiap malaikat bisama'i di langit, wa kullu syai'in dan setiap perkara marot yang terlewati oleh perempuan itu. Masya Allah. Ghairu jinni wal insi, selain jin dan manusia. Masya Allah. Dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh kullu syai'in, setiap perkara. Kul jami ini kalau kata mantek mah kullu syai'. Kul jami semua, tapi ada istina, kecuali jin dan manusia. Gitu. Sampai kodok dilewatin, cacing dilewatin, melaknat seorang kepada seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suami ataupun suaminya nggak ridho kalau istrinya keluar rumah. Dia malah keluar rumah. Dilaknat tuh sampai aspal yang diinjak itu ngelaknat kita. Masya Allah. Sampai tembok yang dilewati itu ngelaknat kita. Masya Allah. Sampai kucing yang nggak tahu mana ngelaknat kita dengan bahasa kucing tentunya. Yang nggak tahu bahasa kucing kayak gimana, gue belum pernah jadi kucing. Hatta tarjia sehingga balik lagi itu si imro'ah atau si istri atau tuba ataupun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad tardi ahadakunna ayatuhan nisa. Apakah kalian tidak ridho, hei para perempuan, pada para perempuan umat ini? Nih. Kata Nabi, apakah salah satu dari kalian semua tidak ridho, wahai perempuan-perempuan? Gitu. Innaha idza kanat nih, keunggulannya perempuan nih. Annaha sesungguhnya perempuan itu idza kanat bila mana ada tingkahnya perempuan itu hamil kemarin lagi hamil min zaujiha atas kerjasama yang baik dengan suaminya gitu. Wa huwa anha radin dan suaminya ridho terhadap hamilnya si istri gitu. Bi antakuna muti'atun lahu, maksudnya ridho itu tetap taat kepada suaminya. Bima yahilla wa mislah, di dalam perkara yang halal. Ataupun seorang amat yang sedang hamil dan bapak dari jabang bayinya itu sayyidaha, sayyidiha, dari sayyidnya ataupun dari
juragannya. Nih, bila mana seorang istri hamil dan suaminya ridho, annalaha, sesungguhnya itu ada bagi si istri yang hamil itu misla ajru so'imin, dari mulai dia hamil mandeg sampai brojol itu bayi, dihitung setiap harinya seumpama orang yang berpuasa walaupun makannya 6 kali sehari. Puasa ganjarannya orang hamil itu puasa tuh, gede ganjaran perempuan tuh. Puasa mah capek atuh, belum ngejaga haramnya, ini mah cukup dengan hamil puasa. Misla ajru so'imin, seumpama ganjaran orang yang berpuasa. Al-qaimi fisabilillah, dan dia yang berjuang di jalan Allah. Begitu. Aifil jihad, dan seperti orang yang berjihad. Begitu Pak. Begitu Bu. Wa idza asabaha at-talqu, dan bila mana si istri ini merasakan tolku itu sakit tatkala melahirkan nih. Ya, melahirkan katanya sakit, sama belum pernah, belum pernah. Sakitnya, bila mana terasa sakitnya melahirkan untuk seorang istri, lam ya'lam ahlus sama'i, maka tidak ada yang tahu siapa ahlus sama'i, ahli langit, wal ardi, dan ahli bumi, min insi wa jinni wa malakin, ma ukhfiya min qurrati a'yun, kepada perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang perempuan yang merasakan sakitnya wiladah, sakitnya melahirkan, min qurratu a'yun, dari kebahagiaan gitu. Qurratu a'yun itu kebahagiaan aja ya. Maksudnya akan ada kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan dan tidak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu, manusia tidak tahu, manusia bapaknya ataupun laki-laki. Jin juga tidak tahu. Setelah merasakan sakitnya melahirkan, akan ada kebahagiaan bagi seorang ibu. Kebahagiaan itu tidak ada yang tahu sejauh mana kebahagiaannya. Begitu tuh. Jadi Masya Allah, dirahasiakan. Saking gede-gedenya ganjarannya sehingga Allah merahasiakan ganjarannya, dan Allah merahasiakan kesenangan, ketentraman, dan kegembiraan yang ada di dalam hati seorang ibu yang telah melahirkan anaknya. Min ajli ma al-qalaq ma aqlaqoha, dari menghitung dari sakitnya, payahnya melahirkan. Ila kana lahu bikulli har'atin wa bikulli mas'atin. Kelewat satu baris. Fa idza wada'at, dan tatkala menyusui. Nih, TAS lagi menyusui nih. Lam yakhruj min labaniha, tidak semata-mata keluar dari asinya itu seorang ibu, jur'atun, satu tegukan, walam yamsu, dan tidak semata-mata ngenyot. Lu tahu ngenyot, ngemut, itu anak, min yadaiha, dari dua puting susunya itu ibunya, masatan, kepada satu tegukan. Illa kana lahu bikuli jur'atin wa bikuli masatin hasanatun, satu tegukan ASI yang keluar dari tete emaknya dan satu kenyotan si bayi, itu 2 kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gede ganjarannya ibu menyusui, gede ganjarannya. Makanya jangan manyun kalau lagi nyusui, senyum, karena ganjarannya gede, karena itu sedang ibadah. Jangan dikira seorang ibu yang menyusui itu bukan ibadah.
bikuli jur'atin di dalam setiap tegukan, wa bikuli masatin dan di dalam setiap kenyotan si bayi hasanatun satu kebaikan. Fa in asharoha maka tatkala membangunkan. Nah, tatkala membangunkan kepada ibunya ataupun kepada seorang wanita yang menyusui lailatan di waktu malam, anak bayi mah begitu kan, begadang kadang-kadang atau lagi tidur ngebangunin, oe nangis. Kana lahu mislu ajri sab'ina raqabatin tu'tikuhum fi sabilillah. Bangun tuh ibunya lagi enak-enak tidur, anaknya nangis, bangunlah untuk menyusui, bapaknya ganti popoknya, bersihin tuh kotorannya, udah beres ganti popoknya, kasih ke emaknya, ditetein tuh sama emaknya. Itu ganjarannya mislu ajri sab'ina raqabatin, seumpama memerdekakan 70 abid yang diperdekakan di jalan Allah. Bi ikhlasin, dengan ikhlas. Gede ganjarannya. Qala al-Manawi, telah bersabda Imam Manawi, al-muradu bisab'ina, yang dimaksud dengan kok ada 70 raqabah, ganjaran seperti ganjaran 70 raqabah. Maksudnya 70 memerdekakan abid itu karena litaksir, karena lebih banyak, itu menggambarkan bahwa banyaknya ganjaran bagi seorang ibu yang bangun tengah malam untuk menyusui anaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki itu idza nadoro, tatkala melihat si laki-laki ila imroatihi, kepada istrinya, wa nadorot, dan balik melihat istrinya ilaihi, ke si rajul, ke suaminya, bisyahwatin, dengan ada syahwat, au goiriha, atau selain enggak pakai syahwat. Aduh, saling lihat-lihat gitu, saling lirik-lirikan. Mau dengan syahwat, mau enggak pakai syahwat, hanya dengan lirik-lirikan, main mata gitu, main mata. Nadorollaha, istri jangan digalakin mulu, yalah digalakin mulu. Nadorollaha, maka tatkala main mata itu Allah akan melihat ilaihima, kepada suami istri yang main mata itu, nadro rahmatin, dengan penglihatan rahmat. Fa idza akhadha bikaffiha, aduh John, mana si John? Ente kawin cepetan, nikah cepetan, makanya John. Cuman main mata doang sama istri, Masya Allah, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Main mata doang, tuing gitu, atau kan gak pakai tuing, ngeliat doang. Istri gua dulu mah cakep, sekarang mah begini. Tapi banyol gitu ya maksudnya. Sekarang maksudnya begini tuh, sekarang lebih cakep gitu loh maksudnya. Jangan suudzon loh. Bercanda gitu, cuman bercandanya pakai mata, nggak pakai ngomong, pakai mata gitu. Ngelihat doang atau saling lihat-lihatan, maka Allah akan melihat dia berdua, suami istri itu, dengan pandangan rahmat. Fa iza akhadha bikafiha, maka tatkala si suami ataupun si istri saling pegang tangan, akhadha bikafiha itu mengambil telapak tangannya, yang mau istri yang mengambil telapak tangan suami, ataupun suami yang mengambil telapak tangan istri. Ailiyula ibaha, maksudnya ngambil itu untuk, pertama boleh mesra-mesraan, yang kedua untuk bercanda juga nggak masalah. Di sini liyula ibaha, untuk ngejak bercanda. Au biji maiha, ataupun untuk ngajak smackdown di atas kamar, umpamanya untuk ngajak senang-senang gitu. Tasa kotot, maka keluar apa dzunubahuma, dosanya itu suami istri, min khilali asobihima, dari sela-sela jari-jarinya itu suami istri. Baru megang doang, maksudnya dosa kecil tapinya ya. San, ente nikah cepetin nikah. Mana Ilham? Itu baru megang doa ini, dari mulai lirik-lirikan mata nggak ngomong,
saling pandang. Ini suami istri ya, pacar enggak dosa, pacar masuk dosa lu. Baru mulai saling pandang-pandangan itu sudah dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi nih. Dia ngambil telapak tangannya ataupun tangannya, jemarinya diremes, apalagi kalau dipijitin. Enak banget itu dipijitin. Dipijitin enak banget. Gede ganjarannya, berlipat ganda, insya Allah berlipat ganda. Kalau nggak percaya tanyain sama Allah. Tanyain sama Allah, tanyain sama Nabi, karena kata Nabi ini itu keluar dosa kecil dari sela-sela jari-jarinya. Wah, istighfar mah belum husuknya. Tobat dari dosa-dosa susah. Sering-sering aja pegang tangan istri, remas-remas, usap-usap gitu, keluar dosa kecil itu. Tapi ya tetap dosa gede mah kudu ditobatin. Min bainiha, yaitu dari sela-sela jarinya. Wal muradu sogoru dzunub, yang dimaksud dengan keluar dosa-dosa itu dosa-dosa kecil. Lal kabair, tidak dosa besar. Wahama wa mahalu zalika fima idza kanat qasduhuma al i'faf. Dan maksudnya kenapa dia nikah dan bercengkrama itu ngejaga dari zina. Wa waladu litaksir, awil waladu litaksir, ataupun untuk membanyakan keturunan. Rawahu telah meriwayatkan kepada itu hadis siapa? Maisarah bin Ali, Maisarah bin Ali wa Rafi'i, dan Imam Rafi'i, an Abi Sa'idil Khudri, dan telah diriwayatkan diterima dari Sa'id bin Khudri. Sedikit lagi nanggung. Waruwiya, dan telah diriwayatkan ane Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajula, sesungguhnya seorang suami itu layu jami'a ahlahu, tidak semata-mata meniduri si suami ini ahlahu, kepada istrinya. Maksud ahlahu itu kepada istrinya. Tidur, maksudnya tidur itu jima ya, bersetubuh. Payuktabu, maka ditulis lahu bagi si suami bijimaihi, dengan jimanya, apa? Ajru waladin zakarin qatilin fisabilillah, ganjaran seperti punya anak laki-laki yang mati syahid di jalan Allah, yang membela agama Islam dan yang membunuh orang kafir. Tuh, gede ganjarannya Pak, gede ganjarannya. Seperti punya anak laki-laki, itu baru jimanya doang, seperti punya anak laki-laki yang berperang melawan kafir untuk li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i dinillah, untuk memuliakan agama Allah dan mati syahid di medan perang. Pakutila, maka dibunuh, maksudnya itu seperti punya anak laki-laki yang membunuh kufar di jalan Allah. Pakutila, maka dibunuh itu anak laki-laki, maksudnya mati syahid gitu maksudnya. Gede ganjarannya. Waladzi lahi min tasabubi faqat fa'aluhu wa huwal wiqa'u wa dzalika indal amani fir rahim. Dan ganjaran yang segede itu pada tatkala apa? Tatkala memasukkan mani firrahmi, di dalam kepada rahimnya. Udah enak, ganjarannya gede lagi. Wah, Masya Allah. Beda yang udah nikah mah, kurangin begadangnya. Ini mah udah nikah disamain sama yang belum nikah. Malam-malam di luar mulu. Dekepin, selimutin tuh istri, selimutin. Gitu. Harus dibedain. Wa'lam, dan harus diketahui, inna pitawasuli ila waladi kurbatan min arbati awjuhin. Al-awwalu muwafaqatu mahabbatillahi bisayin pitahsilil waladi li baqai jinsil insan
Asani talaba mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi taksiri man bihi mubahatuhu. Asali satu talbu tabarruki bi du'ail waladi soleh ba'dahu wa rabi'u talaba syafa'ah bim mautil waladi shagiri idza mata qablahu. Harus diingat kalian, inna fit tawassuli ilal walad, sesungguhnya di dalam enaknya gimana ya mengartikannya tawasul di sini, gawe lantaran. Di sini mah logatnya gawe lantaran tawasul itu. Cuman milihnya logat gaya asam nirbaya itu begini. Harus diketahui oleh kalian semuanya, di dalam cara menghasilkan putra, nih, di dalam cara untuk menghasilkan keturunan itu harus punya niat terlebih dahulu. Dan niatnya itu ada arba'atu aujuhin, ada 4 tingkah. Niat punya anak itu ada 4 tingkah agar mendapatkan anak. 4 tingkah. Al-awalu yang pertama, muwafaqatu mahabbatillahi bisa'yin pitahsilil walad. Yang pertama, untuk membarengi ataupun untuk menarik mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa'i dengan jalannya itu anak, pitahsilil waladi di dalam menghasilkan anak. Ya. Libaqoi jinsil insan. Jadi pertama, niat pertama muapakoh dengan cintanya Allah kepada anak kecil yang sedang belajar berjalan, dan untuk menetapkan spesies kemanusiaan, jinsil insan gitu. Fitahsilil walad di dalam menghasilkan anak, libaqoi jinsil insan agar tetap jenis spesiesnya manusia gitu. Ya, pertama tuh niat pengen punya anak agar hasil pengen punya anak, niat pengen punya anak itu kayak gitu. Pertama untuk menarik, untuk menyamai mahabbah kepada Allah. Maksudnya begini, karena Allah sangat cinta kepada anak kecil yang baru belajar jalan katanya gitu. Makanya ini mah agar Allah mencintai kita semua dan anak kita semua nanti bila mana anak kecil itu belajar jalan gitu. Dan juga untuk menetapkan keturunan itu dari segi manusianya, biar manusia itu banyak yang beriman gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolaba mahabbati Rasulillah, mencari kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fit taksiri man bihi mubahatuh, di dalam membanyakan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul akan sangat bangga di hari kiamat bila mana umatnya lebih banyak dibanding dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Wasalisu, dan yang ketiganya, tolabu tabarukin, meminta berkah, bidu'ail waladi, dengan doa anak, as-salihi anu soleh, yang soleh, ba'dahu bila mana si bapaknya ataupun kitanya meninggal duluan, minta berkah dengan doa dari anak kita yang soleh. Warobi'u, dan yang keempatnya, tolabu syafa'ah, mengharapkan syafaat bimautil waladi, dengan meninggalnya seorang anak, asogiri yang kecil, idza mata qoblahu, bila mana anak kita itu naudzubillah, enggak, itu yang udah, bila mana meninggal pada waktu kecil, kayak kemarin itu kan udah ada ruhnya, jasadnya udah komplit, Aisyah itu tolabu syafaah menjadi tempat mengharapkan syafaat dengan meninggalnya anak kecil. Tuh 4 niat kita untuk mendapatkan putra, untuk mendapatkan keturunan. Jadi harus lurus dulu niatnya. Niatmu apa? Untuk mendapatkan keturunan gitu. Yang pertama agar
agar menyamai mahabbah Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat cinta kepada anak kecil yang baru belajar jalan, dan untuk menetapkan fitahsilil waladil baqi jinsil insan, untuk menetapkan sebuah spesies manusia, maksudnya manusia yang bertakwa ya. Tuh. Yang keduanya mengharapkan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan banyaknya umat Rasul, Rasul akan bangga. Yang ketiga, meminta berkah dengan doanya anak kita yang soleh nanti bila mana kita sudah meninggal. Yang keempatnya, minta syafaat bagi anak yang sudah meninggal mendahului orang tuanya. Summa wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Sementara di dalam komentar masih kosong, tidak ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak dijawab sekarang bisa di Japri ataupun melalui media yang lain. Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina, Rabbi wafiqna wa wafiq lima tardi kaulan wa fa'lan kurama warzuqni kulla halalan daima wa ahilan adqiya ulama, wallaha rabbi as'alu taufiqa li wali man kana lana sadiqa, wa nas'alul manana ayujirana minari ya mudha'ifan ujurana, wallaha rabbi as'alul khatimah liwali man kana lana muhimah. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.